Baiklah, saya di sini akan menjelaskan konsep-konsep dasar desain organisasi. Organisasi dimulai pada salah seorang pengrajin gerabah, yaitu Pak Hartono, yang memulai usahanya sendiri dari mencari tanah liat, mengolah, membuat gerabah, menjemur, membakar, finishing, sampai pemasaran dilakukan oleh Pak Hartono sendiri. Namun lama-kelamaan Pak Hartono mulai kewalahan, dan akhirnya secara bertahap Pak Hartono mencari pegawai baru, dan akhirnya bisnisnya pun berkembang pesat. Jadi, dalam konteks organisasi publik dapat membandingkan dengan pertumbuhan suatu kabupaten perusahaan. Oleh karena pertumbuhan industri perlu untuk membentuk pertumbuhan, didukung oleh mekanisme koordinasi yang efektif yang diatur dalam struktur organisasi. Saya akan menjelaskan struktur organisasi. Struktur organisasi adalah sebuah garis hierarki atau bertingkat yang mendeskripsikan komponen-komponen yang menyusun perusahaan, di mana setiap individu atau sumber daya manusia yang berada pada lingkup perusahaan tersebut memiliki posisi dan fungsinya masing-masing. Struktur organisasi dibuat untuk kepentingan perusahaan dengan menempatkan orang-orang yang berkompeten sesuai dengan bidang dan keahliannya masing-masing. Struktur organisasi yang pertama yaitu A. Diferensiasi. Pada dasarnya ialah proses menetapkan dan mengontrol pembagian kerja atau tingkat spesialisasi dalam organisasi. Secara definitif, diferensiasi adalah proses dalam sebuah organisasi mengalokasikan orang-orang dan sumber daya ke dalam tugas organisasi dan menetapkan tugas dan hubungan kewenangan untuk mencapai tujuan organisasi. Diferensiasi juga dibedakan menjadi 3. Diferensiasi vertikal ialah organisasi mendesain hierarki kewenangannya, menciptakan hubungan pelaporan, menghubungkan peran organisasi dengan subunitnya. Yang kedua, diferensiasi horizontal. Organisasi yang mengelompokkan tugas ke dalam peranan dan peranan ke subunit atau fungsi dan divisi. Yang ketiga, spasial, yaitu tingkat sejauh mana lokasi dari kantor, pabrik tersebar secara geografis. B. Menciptakan keseimbangan antar diferensiasi dan integrasi. Proses diferensiasi menghasilkan unit-unit yang terspesialisasi. Kelemahan spesialisasi ialah kekurangan komunikasi antar unit dan mengurangi kemampuan belajar antar unit. Akibatnya, muncullah tendensi. Tendensi adalah anggota organisasi yang cenderung memandang organisasi dari dimensi waktu, tujuan, toleransi interpersonal dari unit masing-masing. Perbedaan pandangan akibat dalam komunikasi antar unit. Gagalnya komunikasi menyulitkan koordinasi antar unit. Untuk menghindari permasalahan komunikasi organisasi karena diferensiasi vertikal, maka dapat menciptakan cara baru memperbaiki fungsi integrasi. Integrasi adalah proses koordinasi tugas, fungsi, dan divisi sehingga mereka bisa bekerja sama. Cara ini mendorong adanya kerjasama, koordinasi, komunikasi antar unit yang terpisah. Mekanisme integrasi ada 6 cara, yaitu 1. Hierarki kewenangan, 2. Kontak langsung, 3. Peranan penghubung, 4. Gugus tugas, 5. Peranan pengintegrasi, 6. Departemen dengan tugas khusus. Mekanisme hierarki kewenangan yang paling sederhana semakin kompleks. Organisasi membutuhkan mekanisme integrasi yang kompleks pula. Diferensiasi dan integrasi memerlukan biaya cukup mahal untuk biaya pertemuan yang dilakukan. Selanjutnya yaitu mengenai menyeimbangkan sentralisasi dan desentralisasi. Konsep-konsep sentralisasi dan desentralisasi berhubungan erat dengan konsep hierarki kewenangan. Dalam hierarki kewenangan terkandung pengertian adanya pembagian kerja, kewenangan dalam pengambilan keputusan, dan pertanggungjawaban. Beberapa keuntungan serta kekurangan desentralisasi dan sentralisasi yaitu: yang pertama, desentralisasi. Keuntungannya mendorong adanya fleksibilitas dan tanggung jawab bawahan. Manajer pada semua level dapat mengambil keputusan penting yang akan dapat memacu mereka untuk lebih inovatif. Kekurangannya, kewenangan yang didelegasikan untuk menyulitkan para manajer dalam melakukan pengambilan keputusan mereka sendiri. Perencanaan dan koordinasi bahkan dapat menyebabkan organisasi kehilangan kendali dalam proses pengambilan keputusan. Yang kedua yaitu sentralisasi. Keuntungannya, koordinasi oleh top manajemen menjadi lebih mudah dan kegiatan-kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dapat terfokus. Kekurangannya, manajer puncak akan kelebihan beban
karena terlalu banyak keputusan operasional yang harus ditanganinya sehingga ia tidak memiliki waktu untuk memikirkan perencanaan strategis jangka panjang. Dalam mendesain organisasi, perlu diciptakan keseimbangan dalam pengambilan keputusan sehingga tidak terlalu terdesentralisasi atau terlalu tersentralisasi. Jika keputusan terlalu terdesentralisasi, akibatnya para manajer menengah dan bawah akan memiliki kebebasan yang terlalu besar dalam membuat keputusan. D. Menyeimbangkan standarisasi dan penyesuaian yang saling menguntungkan atau mutual adjustment. Standarisasi adalah penyesuaian ke arah bentuk, model, atau contoh yang lebih spesifik. Pedoman standarisasi adalah norma atau peraturan yang telah ditetapkan. Tinggi rendahnya standarisasi akan menentukan tinggi rendahnya tingkat formalisasi. Semakin tinggi standarisasi, akan semakin tinggi tingkat formalisasi organisasi. Aturan-aturan tertulis dan standar, prosedur kerja, nilai-nilai, dan norma-norma yang tak tertulis akan membantu organisasi dalam mengendalikan perilaku organisasi. Dalam manajemen publik di Indonesia, kita kenal adanya petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis adalah bentuk-bentuk standarisasi tertulis. Standarisasi atau formalisasi berbanding terbalik dengan tingkat kebebasan anggota organisasi untuk bertindak secara lebih otonom. Semakin tinggi formalisasi, semakin banyak aturan, maka akan semakin kecil otonomi bertindak dari para anggota organisasi. Sebaliknya, semakin rendah formalisasi, semakin longgar suatu aturan, akan semakin besar otonomi atau kebebasan yang dinikmati oleh individu untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu. Kebalikan dari standarisasi adalah mutual adjustment atau kompromi. Mutual adjustment adalah kompromi yang muncul ketika pembuatan keputusan dan koordinasi sedang berproses, dan orang-orang lebih menggunakan pertimbangan-pertimbangan yang mereka buat sendiri dibandingkan dengan menggunakan aturan prosedur untuk mengatasi masalah. Dengan demikian, dasar dari mutual adjustment adalah kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan keputusan dan koordinasi masalah yang dihadapi oleh organisasi adalah proses menyeimbangkan antara standarisasi dengan mutual adjustment. Standarisasi yang terlalu ketat membuat organisasi menjadi kaku dan tidak fleksibel, sedangkan jika standarisasi sangat longgar, manajemen dapat kehilangan kontrol atas pengambilan keputusan dan pelaksanaannya. Adanya keseimbangan antara standarisasi dengan mutual adjustment akan membuat tindakan-tindakan yang diambil menjadi dapat diramalkan, sehingga tujuan dan tugas-tugas organisasi dapat tercapai. Dengan demikian, organisasi juga memberikan kebebasan kepada anggotanya untuk bertindak secara fleksibel sehingga mereka mampu menjawab perubahan lingkungan secara kreatif. Beberapa konsep sosiologis yang berhubungan dengan standarisasi adalah formalisasi, norma, dan peraturan menurut Jones tahun 1957. Formalisasi adalah penggunaan aturan tertulis dan prosedur untuk mendasari pekerjaan. Organisasi yang menerapkan tingkat formalisasi tinggi tidak ada ruang bagi anggotanya untuk melakukan kreasi-kreasi, karena semua prosedur sudah ditetapkan secara tertulis. Pembuatan rencana, pengambilan keputusan, dan bagaimana setiap orang harus berperilaku sudah ditulis dalam pedoman. Tingkat formalisasi berhubungan dengan tingkat sentralisasi dalam pengambilan keputusan. Semakin tinggi formalisasi akan semakin tinggi tingkat sentralisasi. Semakin tinggi formalisasi akan semakin tidak ada kebebasan individu untuk membuat keputusan. Sebaliknya, semakin rendah tingkat formalisasi, semakin rendah pula tingkat sentralisasi atau semakin tinggi tingkat desentralisasi. Sebab, desentralisasi hanya dapat dilakukan jika orang-orang memiliki kebebasan bertindak dan mengambil keputusan. Norma adalah tingkah laku rata-rata dari kelompok tertentu. Standar atau model perilaku yang ditetapkan menjadi dasar pembentukan perilaku kelompok. Orang-orang mau mengikuti norma karena umumnya mereka menyetujui standar yang dipergunakan. Norma umumnya menyebarkan secara informal dalam organisasi, melakukan kegiatan-kegiatan informal seperti saat makan siang. Aturan adalah lebih formal dan berupa pernyataan tertulis yang harus dipatuhi dalam rangka pencapaian tujuan. Formalisasi norma dan aturan yang diterapkan dalam organisasi menjadi dasar pembentukan budaya organisasi. Perilaku anggota organisasi akan dibentuk oleh norma, etika, dan aturan yang diterapkan
organisasi. Seringkali organisasi menginginkan adanya budaya baru yang lebih cocok untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Untuk itu, mereka perlu mengadopsi norma, etika, peraturan untuk kemudian secara bersama-sama diterapkan dalam organisasi. Mengkoordinasikan organisasi formal dan informal. Tujuan struktur organisasi ditetapkan yaitu membagi pekerjaan, sumber daya, masuk ke dalam tugas-tugas dan peranan organisasional. Struktur organisasi tergabung rencana tentang mekanisme koordinasi, komunikasi, rentang kendali, pertanggungjawaban, dan hierarki kewenangan. Organisasi formal ialah organisasi yang memiliki struktur bagian yang menggambarkan hubungan-hubungan kerja, kekuasaan, wewenang, dan tanggung jawab antara pejabat dalam suatu organisasi. Organisasi informal adalah praktek-praktek organisasi yang berjalan di luar struktur formal dan tidak mengikuti jalur-jalur formal. Struktur sosial yang terbentuk dalam struktur informal lebih didasarkan atas mutual adjustment, bukan oleh aturan-aturan yang standar. Saya di sini akan membacakan ayat memilih adalah uskup, mekanis, dan organis. Uskup mendanis didesain agar pelaku disebut dalam organisasi hingga untuk direvisi. Kewenangan mengambil keputusan sehingga risk komunikasi top-down. Pengawasan terhadap bawahan dekat. Tugas-tugas didelegasikan dengan kebiasaan ketat dan tidak ada korelasi terhadap penyimpanan prosedur. Peranan kasus dan kekuasaan diperoleh melalui struktur formal. Oleh karena dalam struktur mekanisme sudah didesain dalam struktur, maka hierarki dan standarisasi merupakan mekanisme. Dasar-dasar dan pilihan desain, konfigurasi struktur organisasi, dan pada awal modul ini akan dibahas mengenai tentang pertama, konfigurasi terbentuk karena adanya tekanan yang begitu kuat dari lingkungan. Kemudian pengambilan keputusan berusaha melakukan penyesuaian struktur organisasinya terhadap tekanan lingkungan. Kedua, ada usaha dari pengambilan keputusan untuk melakukan penyesuaian kondisi internal mereka dengan kondisi eksternal. Ketiga, ada kecenderungan sebagian pengambilan keputusan untuk mengikuti mode. Salah seorang teoretisi organisasi yang konsepnya tentang konfigurasi struktur organisasi adalah Henry Mintzberg. Membagi konfigurasi struktur organisasi menjadi 5, yaitu struktur sederhana, birokrasi mesin, birokrasi profesional, struktur divisional, dan akselerasi. Elemen-elemen utama yang umumnya ada dalam organisasi. 1. Strategi APEC, yaitu bagian yang menduduki posisi tertinggi dengan cara-cara yang efektif serta melakukan pengawasan dan yang memiliki kekuasaan yang paling tinggi dalam organisasi. Strategi APEC terdiri Chief Executive Office, Sekretaris Direktur, Asisten Direktur. Orang-orang yang menduduki jabatan dalam strategi APEC memiliki tugas yaitu 1. Melakukan supervisi langsung. 2. Melakukan hubungan dengan lingkungan. 3. Mengembangkan strategi organisasi. 2. Middle line. Middle line atau manajer menengah bertugas untuk menghubungkan antara operating core dengan strategi APEC. Hubungan antara operating core dengan strategi APEC dijembatani oleh middle line melalui hierarki. Middle line berkewajiban menyampaikan kondisi yang dihadapi oleh operating core kepada strategi APEC. Tugas lainnya adalah menjalin hubungan dengan manajer menengah yang lainnya. 3. Operating core. Operating core adalah unit operasional terbawah yang langsung berhubungan dengan produksi barang dan jasa. Tugas operating core adalah 1. Menjamin tersedianya input untuk produksi. 2. Memproses input menjadi output. 3. Mendistribusikan output. 4. Menyediakan layanan untuk menjamin input, pemprosesan, dan layanan purna jual. 4. The support staff atau staf pendukung. 5.
Unit-unit pendukung ini banyak diisi oleh para spesialis sehingga mekanisme koordinasi yang sering diterapkan adalah standarisasi keahlian. 5. Teknostruktur. Teknostruktur adalah para analisis yang bertanggung jawab untuk melaksanakan standarisasi dalam organisasi. Dalam melakukan pekerjaannya, teknostruktur menggunakan teknik-teknik analisis pekerjaan. Mereka juga bertanggung jawab atas pelatihan-pelatihan anggota-anggota organisasi. Dalam organisasi besar, umumnya ada 3 jenis analisis, yaitu 1. Analisis studi kerja atau work study analysis, yang bertugas menganalisis dan menstandarisasi proses kerja. 2. Analisis perencanaan dan pengendalian atau planning and control analysis, yang bertugas menstandarisasi output. 3. Analisis personel atau personal analysis, yang bertugas menstandarisasi keahlian. Pilihan-pilihan desain. 1. Struktur sederhana. Kesederhanaan struktur menjadi kekuatan utama model desain struktur sederhana. Struktur sederhana memungkinkan struktur lebih fleksibel, cepat, dan biaya operasional murah. Desain ini tidak mampu untuk mengelola pertumbuhan organisasi. Ia tidak mampu mengelola jumlah karyawan yang besar, urusan yang rumit. Kelemahan lain adalah sifat sentralistisnya. Sifat ini menempatkan organisasi bergantung hanya pada satu orang. Dengan demikian, organisasi berada dalam posisi yang rentan. 2. Birokrasi mesin. Birokrasi mesin didesain untuk tugas-tugas yang dapat dirasionalisasi, sederhana, dan merupakan pekerjaan-pekerjaan rutin atau repetitif. Organisasi yang dibagi-bagi atas fungsi-fungsi tertentu dihubungkan dengan rantai koordinasi dan rantai komando yang standar. Ciri-ciri birokrasi mesin adalah adanya tingkat spesialisasi yang tinggi, tugas-tugas operasional yang rutin, formalisasi yang tinggi pada prosedur kerja. Unit paling menentukan adalah operating core, penyebaran aturan ke seluruh struktur, regulasi, dan komunikasi yang telah distandarisasi ke seluruh bagian organisasi. Ukuran unit operasi yang besar, pengambilan keputusan relatif terpusat, dan adanya perbedaan yang besar antara pejabat lini dan staf. Birokrasi mesin umumnya digunakan dalam organisasi yang sudah mapan. 3. Birokrasi profesional. Munculnya birokrasi profesional karena terjadinya perubahan pada lingkungan yang semakin kompleks. Namun, pekerjaan yang dihadapi oleh operating core sifatnya masih stabil sehingga masih memungkinkan dilakukan standarisasi. Contoh penggunaan desain birokrasi profesional dapat dilihat di universitas, rumah sakit, perpustakaan, museum, dan perusahaan kerajinan tangan. Dengan demikian, dalam birokrasi profesional sekaligus terdapat 2 hal, yaitu pembagian kerja fungsional sekaligus didasarkan pada kebutuhan pasar atau market base. A. Menerapkan model birokrasi profesional. Model birokrasi profesional paling baik diterapkan pada organisasi yang besar, lingkungan yang stabil, kompleks, dan teknologi rutin yang diterapkan melalui profesionalisasi. B. Kelemahan model birokrasi profesional. 1. Konflik fungsional. Hal ini terjadi karena masing-masing unit profesional lebih mengejar tujuan sempit mereka ketimbang mengejar tujuan organisasi secara luas. Masing-masing unit merasa lebih penting dibandingkan unit lainnya. 2. Ketaatan pada peraturan. Umumnya, para profesional sangat ketat dan taat melaksanakan kode etik dan standar kerja mereka. Jika terjadi perubahan lingkungan atau menghadapi kasus yang unik, kekakuan dalam menerapkan standar dan etika seringkali mengganggu efektivitas organisasi secara keseluruhan. Walau demikian, model birokrasi profesional saat ini merupakan desain yang paling banyak diterapkan karena paling efisiensi dan demokratis. Pilihan desain. A. Struktur divisional. 5 alasan mengapa organisasi fungsional perlu mengubah strukturnya menjadi divisional. Pertama, keanekaragaman pasar. Keanekaragaman pasar tidak bisa dipecahkan dengan sentralisasi pengambilan keputusan. Demikian, perlu adanya diverifikasi. Cara yang lazim digunakan dalam melakukan divisionalisasi adalah dengan menambah unit atau divisi. Contoh organisasi desa yang seragam di seluruh Indonesia. Yang kedua, sistem teknis. Divisionalisasi teknisnya dapat dipecah-pecah. Tidak terjadi ketergantungan sistem teknis antara divisi satu dengan lainnya. Lingkungan. Divisionalisasi menerapkan desain birokrasi mesin untuk divisi yang dibentuknya. Saat ini konfigurasinya berkembang menjadi konfigurasi yang multidivisional, yaitu masing-masing divisi memiliki struktur yang berbeda tergantung pada lingkungan yang dihadapinya. Keempat, ukuran dan umur organisasi.
Semakin tua umur organisasi, organisasi akan melakukan intervensi. Intervensi akan melahirkan divisionalisasi. Kekuasaan. Kekuasaan semula dipegang oleh pusat sebagian, diserahkan kepada departemen. Dalam sektor publik, konsep ini mirip dengan desentralisasi. Menurut Jones, ada 3 pilihan desain untuk mengubah dari struktur fungsional ke bentuk kompleks. Pertama, meningkatkan diferensiasi vertikal. Tujuannya, memperoleh pengendalian vertikal yang efektif. Kedua, meningkatkan diferensiasi horizontal. Tujuannya, memperoleh pengendalian horizontal yang efektif. Yang ketiga, meningkatkan integrasi. Tujuannya memperoleh pengendalian, baik secara vertikal maupun horizontal. Struktur divisional dibedakan dalam beberapa struktur, yaitu 1. Struktur produk. Kedua, struktur geografis. Struktur geografis adalah struktur divisional yang pembagian divisinya di organisasi berdasarkan wilayah, di mana organisasi tersebut beroperasi. Yang ketiga, struktur pasar, memusatkan perhatian kepada keberagaman konsumen yang dilayani. Struktur matriks adalah sebuah desain struktur yang bertujuan untuk mengembangkan produk sekaligus merespon tuntutan konsumen. Struktur matriks cocok digunakan apabila sebagai berikut. 1. Organisasi mengalami tekanan dari 2 arah atau lebih. 2. Lingkungan organisasi bersifat kompleks, penuh ketidakpastian, dan seringkali berubah. 3. Perlunya penggunaan sumber-sumber yang ada dalam organisasi secara efisien, terutama yang kekurangan sumber daya. C. Struktur jaringan dan organisasi kapal bakar secara jelas. Kemunculan kedua desain tersebut dipacu oleh majunya teknologi komunikasi seperti komputer, satelit, telepon dapat sendiri. Organisasi dengan struktur jaringan adalah sekumpulan organisasi yang berbeda dalam kegiatannya, lebih dikoordinasikan oleh kontrak dan persetujuan daripada oleh hierarki formal dan kewenangan.